Stronger together stronger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Febi. Nah, kita kembali lagi ke podcast kita. Kali ini kita dibarengi sama tamu yang spesial ini. Spesial pakai telur. Iya. Oke. Perkenalan dulu sebelumnya. Kenalin, aku Fadil dan partner moderatorku. Saya Jundi dan di sini saya sebagai pendamping kedua menjadi host dari. Siapa nama saya? Masa nggak kenal? Parah. Jelasin. Waktunya kita perkenalan dulu sama. Actually, I can't speak Indonesia, so can you guys speak in English? Oke, what's your name? Ayo maaf ya. Jadi bisa disebutkan namanya, kesibukannya apa? Gitu. Jadi guys, teman-teman semuanya, nama aku Feral. Jadi aku asal dari Jakarta. Jadi aku born and raised in Jakarta, tapi aku lama di Los Angeles. Jadi ya, you guys know that I can really easy to speak in Indonesia. So mungkin kalian nanti akan belibet gitu ya kan. Perkenalkan, nama saya Kamil. Jadi Muhammad Maulana Hamid Rosad. Saya program studi manajemen semester akhir. Nah, sekarang sedang mengerjakan skripsi. Doain ya teman-teman ya. Amin. Dan Semoga cepet lulus. Kayak lama banget gitu ya. Kalau misalnya udah lulus nanti nggak ada yang nampingin lagi nanti. Oh iya, BTW, ini Mas Kamil ini di pembina apa ya kalau boleh tahu? Jadi aku pembina rumah tangga sebenarnya teman-teman. Rumah tangga. Iya. Tapi di fakultas. Enggak, jadi aku di sini juga jadi pembina duta, dan kemarin juga sempat jadi host podcast sama teman-teman. Nih, keren banget. Tepuk dulu. Makanya di sini tuh kayak aku nostalgia gitu loh, udah lama banget ya nggak kesini gitu, kayak bertemu dengan mikrofon ini gitu kan. Halo editor, semangat. Oke, kita bakal kepo-kepoin ini nih tentang KKN internasional ini yang diselenggarakan oleh universitas kita. Iya, benar sekali. KKN internasional. Ini ada salah satu orang yang tepat banget kita tanya-tanyain. Betul sekali, Kak. Udah pernah ke Korea. Nih, kalau boleh tahu ini pengalamannya di Korea. Sebelum ke pengalaman kita tanya-tanya dulu. Gimana sih kok bisa sampai tahu ada informasi seperti itu? Gitu, ada informasi. Sebenarnya aku tuh selalu orangnya itu punya plan gitu loh. Kayak aku tahun ini mau kemana, aku tahun depan mau kemana, aku tahun depannya mau kemana, dan itu aku selalu cari program-programnya. Kayak di kampus ada available program apa aja. Contoh ada student mobility. Sekarang juga lagi buka kan di IO, itu student mobility juga buka. Terus habis itu ada lagi KKN internasional, ada lagi MBKM. Tapi ternyata MBKM aku nggak bisa ikut karena MBKM internasional itu adanya cuma di FTITK kalau nggak salah, itu ke Arab Saudi sama ke Malaysia kalau nggak salah itu ya. Terus aku tahu nih kemarin kan habis diberangkatkan ke Student Mobility tahun 2024, terus habis itu berangkat lagi mewakili kampus lomba ke Malaysia di tahun 2025. Akhirnya setelah itu aku kenal sama teman-temanku, teman-teman lomba itu tadi. Terus aku selalu nanya sama teman-teman, habis ini mau ngapain lagi? Ternyata UIN juga buka program KKN internasional. Jadi pas saat itu aku tahu, aku langsung searching nih, tanya-tanya ke teman-teman atau kakak tingkat yang udah terpilih menjadi peserta KKN internasional. Aku juga tanya-tanya nih, yang ke Thailand gimana, yang ke Malaysia gimana, yang ke Arab gimana, yang ke Brunei gimana. Aku observasi semuanya, aku tanya-tanya mereka plus minusnya di mana gitu sih. Terus pas aku daftar itu sebenarnya pertama itu aku daftarnya ke Thailand. Terus habis itu setelah aku wawancara, aku happy ya pas wawancara itu, kayak aku percaya banget kalau bakal diterima di Thailand. And setelah apa wawancara, Pak Rum suddenly come to the room. Pak Rum datang ke ruangan. Aku kemarin wawancara ruangannya Pak Rum kan, terus habis Pak Rum bilang, Pak Rum itu mentorku guys, jadi orang top chair, ini dia orangnya. Terus Pak Rum tuh orangnya keren banget. Jadi aku pas selesai wawancara, Pak Rum langsung nanya gini, kamu apply di mana? Aku bilang aku apply-nya di Thailand gitu kan. Pak Rum langsung bilang, this is already available in Korea Selatan. Why you don't choose Korea Selatan, actually you South Korea gitu kan. Terus habis itu aku bilang, iya Pak, saya nggak tahu kalau ada South Korea gitu kan. What should I do? Should I do clarification to Mem Fitri? Mem Fitri itu orang yang wawancara aku, orang IO. Terus kata Pak Ram, of course you could gitu. Akhirnya aku ya udah, aku daftar, aku
aku chat Memfitri lah, sorry for the misunderstanding, I don't know that this church is already available for the South Korea. Jadi kayak gitu aku kasih penjelasan, terus habis itu kalau emang aku bisa wawancara ulang dan bisa memilih Korea Selatan, it will be very honor for me. Tapi kalau aku nggak bisa, I'm very okay with that. Aku udah bilang kayak gitu, terus kata Mem Rosi langsung di VC kan, di VC sama Memfitri di VC, terus habis di VC tuh orangnya bilang, di Korea Kamil kita mencari seorang imam dan ustadz. Masya Allah. Aku kaget kan di situ. Aku bilang, oh iya Mem, aku udah beda-beda aja kan, kayak oh iya Mem nggak apa-apa gitu. Kamu bisa baca Quran nggak? Silahkan buka Al-Quran random. Seret, aku bacalah Al-Quran. Untungnya aku backgroundku juga pondok dan dari kecil juga tumbuh dan berkembang di lingkungan yang Islam. Dan juga sering lomba dai, lomba tartil gitu kan. Jadi basic agama tuh ada gitu loh. Saat aku disuruh ngaji tuh, alhamdulillah lancar. Saat aku disuruh melafalkan lafal sholat, kayak bacaan sholat, alhamdulillah juga hafal. Terus habis itu Memfitri bilang, can you be preacher? Tapi kamu bisa menjadi seorang penceramah nggak? Aku bilang, of course I am, gitu kan. Aku dari kecil born and raised and built to be a preacher, seorang seorang dai cilik, terus habis itu dari remaja juga ikut. Akhirnya kayak nggak tahu ya, aku kayak ngasih jalan banget gitu loh. Kayak oh ternyata pas aku daftar ini caranya tuh ternyata imam dan juga ustadz kan. It's actually very aligned with my background gitu kan. Terus habis itu udah aku daftar, terus akhirnya Memfitri bilang, oh ya udah Kamil, emangnya kalau kamu nanti keterima, kamu ready nggak buat nyiapin uang 7.500.000? Aku bilang, of course I'm ready Mem, gitu kan, bisa ready gitu. Nah itu di breakdown, pokoknya 5.500.000 itu buat uang saku, yang 2 juta itu buat visa, gitu. Jadi uangnya kayak gitu. Gitu sih perjalanan aku daftar buat KKN Korea. Itu daftarnya. Jadi poin yang kita highlight itu ternyata track recordnya Mas Kamil ini ternyata udah punya keinginan untuk gimana caranya sih bisa biar keluar negeri gitu ya. Jadi kalian tuh harus lihat gitu loh, kayak kalau kalian pengen keluar negeri kalian harus menyiapkan apa aja yang perlu disiapkan. Karena kalau teman-teman ingat keberuntungan akan datang jika usaha kita keberuntungan akan besar datangnya jika itu akan sepadan dengan apa yang kita usahakan besar apa enggak gitu loh. Tapi juga keberuntungan itu terjadi apabila antara kesiapan dan juga kesempatan datang bersamaan. Itu gitu teman-teman. Jadi aku udah mempersiapkan wherever the opportunity comes, I will be ready. Iya kan? Aku akan ready gitu loh dengan opportunity yang datang gitu sih. Jadi buat teman-teman harus disiapin sih kalau mau datang mau ikut apa aja. Contoh nih di Febi ada student mobility kan. Buat teman-teman berdua juga nih kalau ada tahun ini ada student mobility, disiapin. Oh bahasa Inggrisku nih. Oh kalau mau meyakinkan seorang interviewer, meskipun aku gak punya TOEFL, tes prediksi TOEFL. Karena ada kan ya cuma 100.000 itu nggak apa-apa, biar dilampirkan aja nggak apa-apa. Gitu teman-teman harus disiapkan. Oke, setelah kita tanya-tanya ini mungkin dari Mas Jundi nih ada pertanyaan tentang kakak internasional Mas Kamil. Oh iya. Kan sebelumnya Mas Kamil ini kan bulan lalu kan sempat menjadi imam di Thailand kan. Nah, Thailand, Korea. Iya. Bagaimana sih first impression Mas Kamil pada saat 1 hari di Korea? Bisa dijelaskan? First impression ya. Iya. Sebenarnya pas aku di pesawat ini mau turun mau landing ke Korea tuh aku kan di situ aku naik Singapore Airlines kan. Iya. Terus di situ diputar lagu Melayu, nggak tahu lagu apa, pokoknya cuma instrumen doang. Di situ aku merasa sedih kayak, aduh aku akan menetap di sini 1 bulan dan aku nggak pulang, kayak ini aku asing banget kan. Iya. Dengan semua environmentnya asing, kecuali kayak Malaysia masih mirip. Iya. Ini Korea aku udah mikir kayak aku pengen pulang deh. Itu belum turun tuh. Udah pengen pulang. Pas turun sampai di bandara Busan International Airport itu, Gimhae International Airport, itu aku sampai sana tuh kayak, oh gini ya Korea. Ternyata dingin guys. Nah di sana masih peralihan dari panas ke gugur kalau nggak salah ya. Panas ke gugur. Lah panas ke gugur. Dan itu pokoknya musim gugur lah di sana itu. Itu dingin guys. Di sana tuh dingin. Oh jadi nggak pas musim salju aja dinginnya di sana? Dinginnya tuh kayak pacet Malang tapi kurang dingin dikit gitu. Jadi kalau malam tuh dingin banget. Menurutku dingin ya, nggak tahu kalau nanti musim salju dingin banget ya kan, nggak tahu. Berarti itu cuacanya kayak bukan sejuk tapi dingin gitu ya? Dingin. Iya sejuk tapi di atasnya sejuk dikit gitu loh. Oh gitu. Gimana ya? Ini sejuk, ini dingin.
ada beberapa tahap lagi, dikitnya lagi gitu. Oke, berarti antara situ lah. Iya. Habis itu sampai sana juga orang-orangnya itu kebiasaannya tuh cepet-cepet kayak balik-balik gitu. Jadi aku tahu nggak, sampai koperku jebol guys. Koper yang besar tuh jebol, bayangin. Hah? Sampai jebol tuh kenapa? Nggak tahu ya. Kayak aku udah dulu dari pesawat tuh aku udah tahu tuh itu bakal jebol gitu kan. Terus habis itu orang-orang tuh pada keburu-buru gitu loh, nggak tahu ya kenapa orang Korea tuh kayak punya budaya yang mereka itu harus cepet-cepet gitu loh. Pali-pali kan. Terus habis itu aku tuh nggak biasa dengan budaya cepet. Indonesia is very santai country kan. Terus habis itu aku harus dikepet dengan orang-orang yang cepet-cepet kayak. Terus habis itu ketabrak-tabrak tiba-tiba jebol. Jadi gitu sih teman-teman, culture shocknya itu. Berarti it's very different from culture, okay? Iya, dari culture-nya is very different because we know that our culture is tindak, tanduk, tunduk. Kalau di sana enggak. Kalau di sana enggak guys. Di sana itu kayak cuek bebek. Terus habis itu kayak budayanya juga cepet-cepet gitu sih. Ngomongin tentang budaya tadi, kira-kira setelah kehidupan di sana kan culture shocknya banyak tuh. Mas Kamil ngalamin burnout gak? Kayak kehidupannya itu ternyata sehari-harinya itu harus mengaji, harus menjadi imam. Kan yang di sini kan memang sebelumnya backgroundnya pondok. Kemudian kan udah ada jarak itu, ada gap buat menjadi manusia yang umum. Akhirnya kita harus belajar lagi tuh, belajar menjadi seseorang yang agamis. Itu gimana kayak kesan-kesannya? Untungnya nggak burnout ya, aku di sana enjoy banget gitu loh. Jadi kayak di sana kan untungnya aku dari keluarga yang Islami juga, jadi biasa ngaji, biasa sholat gitu kan. Ini kayak sombong gak sih? Masya Allah. Ya, enggak, ini lebih bangga. Enggak, tapi emang gitu guys. Iya, motivasi teman-teman. Karena di sana itu bener-bener bayangin ya, setiap habis jadi imam sholat, itu kita wajib ceramah. Jadi I need to prepare ceramah after sholat. Jadi 5 kali 1 hari itu ceramah. Itu Mas Kamil sendiri atau ada seatnya? Ada temanku satu lagi. Karena kan 10 orang dibagi tuh tempat-tempatnya. Jadi aku satu tempat itu cuma 5 orang, terus satunya 4 orang, satunya sendiri. Karena dia tuh kayak hafalan 30 juz, sesuatu kayak udah bener-bener ya udahlah kamu makanannya gitu loh. Gitu, Gitu. Berarti Mas Kamil ini di sana diamannya untuk setiap sholat itu mengisi kajian selama berapa menit? Kayaknya 10 menitan 10 menitan with selesai. Englishin. Enggak sih, enggak in English karena kan aku di sana di Islamic Center ya, Islamic Community lah. Islamic Community di situ di masjid. Tapi tempat tinggalnya luar biasa bagus teman-teman. Ada kamar-kamarnya gitu juga. Terus habis itu di sana kita tuh kayak kalau ke kampus kan kita bukan hanya KKN ya, kita juga ada program student mobility ke Busan University of Foreign Studies, terus ke Yonsei University, ke Seoul National University. Jadi banyak teman-teman. Jadi kalau kita lagi kampus-kampus, kita lagi tur kemana gitu, itu kita bebas dari kewajiban yang ada di Islamic Center itu sendiri. Oke, setelah ngomongin budaya-budaya yang ada di sana, kira-kira budaya yang membuat kita kaget di Korea itu apa sih, untuk lebih spesifiknya untuk orang-orang Koreanya ya? Mungkin bisa di-share dari bakal Mas Kamil supaya kita nggak kagok kalau masuk ke Korea. Budaya apa ya? Mungkin susah cari makanan halal. Oh? Susah banget cari makanan halal. Bayangin ya, kita tuh kalau lagi keluar, otomatis kalau kita kan di Islamic Center kan kita juga bisa makan di Islamic Center kan, ada yang masak gitu kan. Kita dimakan di sana ya pasti dijamin sudah halal. Tapi kalau udah keluar nih, ya Allah, sumpah itu susah banget cari makanan. Kita ke KFC, kita nggak tahu cara nyembeli makanannya gimana, cara nyembeli ayamnya gimana sesuai dengan syariat Islam apa enggak. Kalau nggak sesuai dengan syariat Islam otomatis haram dong. Kita mau makan beef, mau makan apa sapi, nggak tahu nyembelinya gimana. Ayam nggak tahu. Yang paling aman apa? Shrimp, udang. Jadi itu kita nggak tahu kaldunya pakai babi nggak. Iya kan? Iya sih. Di sini serba mamang gitu, serba ragu, ini nggak sebagainya. Tapi ternyata ustadz yang di sana bilang bahwasanya hukum yang di sini tidak bisa dibawa ke sana karena kalau kita emang ya udah darurat ya nggak apa-apa, tahu nggak sih? Yang penting kita makan tuh halal. Contoh hal dari zatnya ya, contoh kita makan udang. Kita ke McD nih makan udang. Kita nggak tahu nih wajan yang dipakai tuh habis dipakai untuk goreng apa babi atau gimana ya kan? Tapi yang penting kita udah pilih shrimp apa udang gitu. Karena kita nggak bisa kontrol, tau nggak sih? Kalau kita nggak makan kelaparan pingsan. Karena di Korea tuh teman-teman kemana-mana tuh jalan kaki. Bayangin sehari di Indonesia cuma 3.000 langkah kan kita. Di sana aku bisa 25.000 langkah sehari. Jadi kayak
Kita ke halte bus, kita jalan, habis dari bus kita kadang-kadang berdiri guys di bus gak dapat karena di Korea itu budaya jalan pakai transportasi umum. Terus habis itu kita habis naik bus kita jalan lagi ke subway, ke monorail. Habis di monorail kita jalan lagi ke kampus. Jadi kita banyak banget jalan di sana. Jadi culture shocknya satu, makanan halal, dua dengan lingkungan yang serba cepet-cepet dan juga jalan kaki. Itu sih. Sampai aku tuh bawa koyo guys ke sana, bener-bener bawa koyo Dari Indonesia. karena aku udah dikasih spill gitu kan sama anak yang tahun kemarin ke Korea tuh bilang kayak jangan lupa bawa hot cream gitu kan, karena hot cream kan cair ya, terus berat juga, koyo aja deh gitu. Aku potong kecil-kecil jadi kalau malam tuh aku tempelin di sana semuanya. Jadi capek guys, kita culture shocknya itu kita nggak biasa gitu loh jalan jauh, meskipun udah bisa nge-gym tapi nggak kuat jalan jauh, bener-bener nggak kuat. Sejauh itu berarti Mas Kamil ya. Oke, kita udah ngobrolin kesan-kesannya. Sekarang waktunya pesan-pesannya nih untuk mahasiswa-mahasiswa kita, utamanya untuk mau menjadi KKN internasional itu apa saja sih untuk pesan-pesannya untuk lebih prepare-nya atau antisipasi dari Mas Kamil? Jadi kalau mau KKN internasional tuh sesuaikan dengan diri kalian dan kemampuan kalian. Contoh nih, kalau ke Korea pasti butuh duit banyak. Kisaran 10-11 juta. Habis 10-11 juta kalau ke Arab Saudi itu juga makin banyak, 15 juta kalau nggak 20 juta gitu loh. Itu kalau ke Thailand atau ke Malaysia itu kisaran 6 juta lah. Lah, gitu teman-teman. Jadi pertama sesuaikan dengan isi dompet teman-teman. Jangan terlalu dipaksa. Meskipun kita udah di cover pesawat, udah di cover tempat tinggal di sana, tapi itu nggak menjamin bahwasanya itu kita nggak habis banyak. Kita juga pasti habis banyak. Terus sesuaikan dengan kemampuan kredibilitas kita tentang keilmuannya. Contoh kalau kita ke Korea pasti dilihat keilmuan keagamaannya gitu kan. Kalau ke Thailand, ke Malaysia, ke Brunei, ke Arab, itu yang dicari itu apa? Seorang guru, teacher. Kamu udah pernah ngajar apa aja? Kamu bisa di sana berbagi apa aja? Ngajar matematika bisa nggak? Kamu ngajar pengetahuan umum bisa nggak? Terus kamu bisa qiraah nggak? Biasanya tuh ditanya gitu. Karena apa? Biasanya tuh ditempati di Islamic boarding, ditempatin di pondok-pondoknya, kayak di Thailand ditempatin di pondok gitu sih teman-teman. Terus siapin, kalau tes itu pasti ditanyain bahasa Inggris. All the interview will be conducted in English. Jadi kalian harus siapin bahasa Inggrisnya apa aja yang nanti ditanyain gitu-gitu. Meskipun teman-teman di sana nggak seharusnya pakai bahasa Inggris. Contoh nih, aku ke Korea, aku nggak pakai bahasa Inggris loh. Aku pakai bahasa isyarat. Mereka nggak bisa bahasa Inggris teman-teman. Jadi contohnya ya, aku cuma tahu ini berapa harganya kayak Olmayo gitu kan. Oh, Gonzalo gitu kan. Gitu doang. Tapi nggak tahu kalau ngomongnya ini berapa nomornya berapa gitu nggak tahu kan. Bisa Olmayo gitu. Aku nggak tahu gitu ya, orangnya bilang gitu kadang-kadang. Jadi gitu. Pokoknya bahasa Inggris itu gate pertama bahasa Inggris, terus gate kedua pengetahuan kalian, gate ketiga kesiapan finansial kalian gitu sih. Oke, jadi poin-poin yang perlu kita persiapkan ini sebagai mahasiswa yang kepingin KKN internasional itu yang pertama tadi ada finansial. Kita harus persiapkan teman-teman karena itu urgent banget, meskipun ya kita masih dihandle, ada fully funded, cuman itu nggak menghandle keseluruhannya. Nah, terus yang kedua tadi bahasa Inggrisnya harus diperkuat lagi karena di sana nanti meskipun kadang nggak kepake ya karena di Korea nanti kayak di drakor in real life gitu ya. Iya, pasti pakai bahasa isyarat teman-teman. Kalau misalnya tidak bisa pakai bahasa Inggris begitu Iya, Mas Kamil. benar. Karena bisa dibilang dari Mas Kamil sendiri, orang-orang Korea itu masih minim lah belajar bahasa Inggris. Maka dari itu. Dan yang ketiga itu yang terakhir adalah knowledge. Because knowledge is very important teman-teman. Jadi kita itu mau kemana aja, kita itu mau ada program beasiswa ataupun KKN ke luar negeri, itu pengetahuan itu sangat diutamakan sekali. So jangan lupa dipersiapkan pengetahuannya. Oke, dirasa sudah cukup puas ini tanya-tanyanya. Kalau mau lebih lanjut bisa ke Instagramnya langsung, mungkin ke Mas Kamil. Sekalian promosi di mana Mas Kamil? Di Instagram saya di sini ceting. Oke. Jangan lupa kepoin Instagram saya. Kalau teman-teman mau DM tanya-tanya silahkan. Nanti langsung aja tanya di Instagram bagaimana caranya daftar ke luar negeri lewat KKN internasional dan juga student mobility. Gitu teman-teman. Ini Instagramnya lagi. Oke, segitu dulu podcast kita hari ini tentang membahas KKN internasional bareng tamu kita yang keren banget ini. Belum. Oh, belum. Sebelum Ada itu lagi?
kita boleh dengar nih sepatah dua kata Mas Kamil nih. Kan pernah ke Korea kan. Nah, kita boleh dong dengar Mas Kamil pakai bahasa Korea. Astaga, nggak bisa guys, ya ampun, apa ya, nggak bisa bahasa Korea, kayak mungkin cuma bisa 알았어, 진짜라, 괜찮아요. Oh, oke. Gitu doang guys, nggak bisa aku. Tapi orang yang paling ujung kayak Korea gitu vibes-nya ya Mas. Iya bener, itu Korea banget, kayak Iya. Oppa Jundio. Rasa ini dah. Oke, kalau gitu. Oke, terima kasih atas waktunya Mas Kamil. Semoga kita juga bisa menyusul karir hebatnya Mas Kamil. Amin. Karir internasional. Dan segitu dulu dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stronger together, together stronger.